Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Abdullah Sahal akan mempresentasikan tentang Toshihiko Izutsu dan kajiannya tentang Al-Quran. Toshihiko Izutsu lahir di Tokyo pada tanggal 4 Mei 1914 dan meninggal di Kamakura pada tanggal 7 Januari 1993. Pendidikan dasar sampai perguruan tinggi diperolehnya di negara sendiri, yaitu di Jepang. Setamat SMA, Toshihiko Izutsu melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Keio Tokyo. Tetapi kemudian Toshihiko pindah ke jurusan sastra Inggris karena ingin dibimbing oleh Profesor Junzaburo Nishiwaki. Setelah selesai, ia mengabdikan dirinya menjadi dosen di lembaga ini dan mengembangkan karir sebagai seorang intelektual yang diakui dunia. Ia mengajar di sana dari tahun 1954 sampai dengan 1968 dan mendapatkan gelar profesor pada tahun 1950. Antara tahun 1962 hingga tahun 1968 Masehi, ia menjadi profesor tamu di Universitas McGill, Montreal, Kanada atas permintaan Wilfred Canwell Smith selaku Direktur Program Kajian Islam di perguruan tinggi tersebut, dan selanjutnya menjadi profesor penuh antara tahun 1969 hingga tahun 1975 Masehi. Setelah lepas dari mengajar di McGill, ia hijrah ke Iran, memenuhi undangan Said Hussein Nasr untuk menjadi pengajar di Imperial Iranian Academy of Philosophy antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1979 Masehi. Setelah itu ia kembali ke tanah airnya dan menjadi profesor emeritus di Universitas Keio hingga akhir hayatnya. Toshihiko Izutsu berasal dari keluarga yang taat kepada ajaran Zen Buddhisme. Dia adalah seorang sarjana yang sangat jenius yang menguasai banyak bahasa dunia. Bidang kegiatan penyelidikannya sangat luas, mencakup filsafat Yunani kuno, filsafat Barat abad pertengahan, mistisisme Islam yaitu di Arab dan Persia, filsafat Yahudi, filsafat India, pemikiran Konfusianisme, Taoisme Cina, dan filsafat Zen. Sejauh berkenaan dengan kajian Islam, kepentingan karya Toshihiko Izutsu terletak pada sebuah pemikiran yang dibentuk oleh Zen Buddhisme, Neo-Konfusianisme, dan Shintoisme yang merupakan unsur-unsur pembentuk kebudayaan klasik Jepang yang dipertemukan dengan dunia wahyu Al-Quran dan pemikiran Islam. Dia adalah seorang yang tidak saja ahli dalam bahasa utama tiga peradaban, yaitu Timur Jauh, Barat, dan Islam, tetapi juga ahli dalam warisan intelektualnya. Sebagai seorang sarjana yang prolific dan diakui dunia, Toshihiko Izutsu telah menghasilkan tidak kurang dari 120 karya tulis, baik yang berbentuk buku maupun artikel. Dari sekian banyak tulisan Toshihiko Izutsu, ada dua karya yang patut mendapat perhatian khusus berkenaan dengan kajian Al-Quran ini. Yang pertama adalah Ethico-Religious Concept in the Quran, yang menurut Toshihiko Izutsu adalah konsep pemikiran tentang etika dalam Al-Quran, dan dia mengklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Yang pertama, pembahasan yang menunjukkan dan menguraikan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, pembahasan yang menjelaskan berbagai aspek sikap fundamental manusia terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, pembahasan yang menunjukkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup dalam masyarakat Islam, yaitu seperti akhlak.
Kemudian yang kedua, buku yang kedua yang berkenaan dengan penafsiran Al-Quran adalah God and Man in the Quran, Semantics of the Quranic Weltanschauung. Dari judul buku ini saja jelas Toshihiko memfokuskan pembahasan mengenai konsep Al-Quran tentang relasi antara Tuhan dan manusia. Relasi Tuhan dan manusia berdasarkan Al-Quran menurutnya memiliki 4 bentuk, yaitu ontologis, komunikatif, Tuhan hamba, dan etik. Status Al-Quran menurut Toshihiko Izutsu, bahwa mayoritas non-muslim mengingkari Al-Quran bersumber dari Allah. Hal ini tercermin dari pandangan pemuka agama Kristen abad pertengahan seperti Peter the Venerable, Martin Luther, dan Ricolco da Montecroce, yang menyatakan bahwa Al-Quran tidak lain adalah buatan setan. Sementara itu, Philip Hitti memandang bahwa sumber-sumber Al-Quran berasal dari campuran antara Kristen, Yahudi, dan Arab. Argumentasi yang diajukannya adalah bahwa di Hijaz ketika itu telah terdapat sejumlah budak dan pedagang Kristen, dan ada beberapa wilayah yang didiami oleh kaum Yahudi. Status Al-Quran menurut Toshihiko Izutsu. Adapun Toshihiko Izutsu, sarjana yang menjadi fokus kajian ini, berpendapat bahwa Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Tuhan. Pandangannya ini sejalan dengan mayoritas umat Islam. Bagi umat Muslim, Al-Quran adalah wahyu Allah dan kitab di mana pesan-pesannya kepada manusia terkandung. Pendapatnya ini mengindikasikan bahwa Toshihiko Izutsu memperlakukan Al-Quran sebagai sebuah teks atau nas. Berikut akan dielaborasi gagasan-gagasan Toshihiko Izutsu mengenai wahyu, bahasa, dan tekstualitas Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang berasal dari Allah. Menurut Toshihiko Izutsu, wahyu yang diperoleh oleh Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya berasal dari Tuhan. Baginya, fenomena wahyu merupakan fenomena yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab pra-Islam sebagaimana terekam dalam syair-syair jahiliyah. Dari beberapa contoh penggunaannya dalam syair jahiliyah, kata ini secara semantik dapat dikelompokkan menjadi 3 persoalan. Yang pertama, ia merupakan proses komunikasi, artinya proses ini harus melibatkan 2 orang atau harus ada 2 orang di arena agar peristiwa yang disebut wahyu benar-benar terwujud. Yang kedua, komunikasi tersebut tidak harus verbal, artinya media yang digunakan dalam penyampaian informasi tersebut tidak selalu berbentuk bahasa, meskipun kadang-kala menggunakan kata-kata namun seringkali bersifat non-linguistik. Dan yang ketiga, komunikasi tersebut dilakukan dengan cara misterius atau rahasia dan mengandung hal-hal yang bersifat pribadi. Dalam arti orang pertama menyampaikan informasi dengan sangat jelas kepada orang kedua, sehingga dengan demikian komunikasi tersebut terjadi dengan sempurna. Namun karena dilakukan dengan cara yang rahasia, maka komunikasi tersebut tidak dapat dipahami oleh orang-orang luar. Bahasa Al-Quran. Di kalangan sarjana muslim, masalah kemurnian bahasa Arab Al-Quran ini juga sempat menjadi polemik. Apakah ia berbahasa Arab secara murni atau ada unsur-unsur bahasa lain di dalamnya? Polemik seputar masalah ini melahirkan 2 kelompok mainstream, yaitu yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa semua kosakata yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa sebagian kosakata Al-Quran merupakan kosakata bahasa asing. Pandangan Toshihiko Izutsu sejalan dengan pandangan sarjana-sarjana muslim secara umum, sebagaimana direkam oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Teks dapat dipahami sebagai fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Toshihiko Izutsu memang tidak menyatakan secara eksplisit bahwa Al-Quran yang ada sekarang atau yang tertulis di antara 2 sampul sebagai teks, tetapi dari pernyataannya di atas bahwa Al-Quran adalah sebuah karya asli Arab dan pendekatan yang digunakannya dalam mengkaji kitab suci ini
maka dapat disimpulkan bahwa ia memperlakukan Al-Quran sebagai teks. Kecenderungan dan pendekatan Toshihiko Izutsu dalam kajian Al-Quran. Kajian sarjana-sarjana non-muslim terhadap Al-Quran pada umumnya banyak menyoroti sisi pengaruh tradisi Yahudi dan Kristen terhadap Al-Quran, serta sejarah dan kronologi turunnya Al-Quran. Sementara kajian mengenai kandungan Al-Quran dapat dikatakan sangat minim. Adapun Toshihiko Izutsu dengan karyanya God and Man in the Quran, Semantics of the Quran, Weltanschauung, dan Ethico-Religious Concepts in the Quran, berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Usaha semacam ini dalam tradisi umat Islam disebut dengan tafsir, yang dapat dipahami sebagai aktivitas untuk memahami Al-Quran. Penafsiran Toshihiko Izutsu terhadap Al-Quran bertujuan untuk menemukan pandangan dunia atau yang disebut dengan Weltanschauung, kitab suci ini. Suatu usaha yang menurut Fazlur Rahman belum pernah dilakukan secara sistematis oleh sarjana-sarjana muslim sendiri sebelumnya. Kegagalan memahami Al-Quran sebagai kesatu paduan yang berjalin berkelindap yang menghasilkan suatu Weltanschauung yang pasti telah mengakibatkan terjadinya bencana besar dalam lapangan pemikiran teologi. Paling tidak hal ini pernah dialami oleh aliran Asy'ariyah, sebuah aliran teologi Sunni yang dominan selama abad pertengahan, ketika berlangsungnya pengadopsian gagasan-gagasan asing dalam aspek teologi dengan ketiadaan wawasan yang padu tentang pandangan dunia Al-Quran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Toshihiko Izutsu menggunakan pendekatan strukturalisme linguistik. Pemilihannya terhadap pendekatan ini dapat dilihat dari keyakinannya. Bahasa itu tidak hanya sebagai alat untuk berbicara dan berpikir, namun lebih penting lagi sebagai alat untuk menangkap dan menerjemahkan dunia yang mengelilinginya. Salah seorang tokoh strukturalisme yang menyatakan bahwa bahasa, budaya, dan kepribadian adalah satu kesatuan utuh, yaitu Edward Sapir yang lahir tahun 1884 hingga tahun 1939. Bahasa adalah sarjana apresiasi perilaku dan pengalaman manusia, karena pengalaman dapat diinterpretasikan oleh adat kebiasaan bahasa. Dengan demikian, maka bahasa menurut Edward Sapir merupakan alat untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Hipotesis ini kemudian diperkuat oleh Hans Georg Gadamer yang menyatakan bahwa bahasa adalah produk kekuatan mental manusia, dan setiap bahasa dengan kekuatan linguistiknya merupakan wadah akal budi manusia. Menurut Toshihiko Izutsu, ada 3 alasan diperlakukannya kajian historis terhadap istilah-istilah kunci Al-Quran, yaitu yang pertama, pada umumnya kajian terhadap persoalan tersebut berdasarkan atas 2 sudut pandang yang berbeda atau lebih, namun sangat berkaitan erat dan biasanya berakhir dengan pandangan yang lebih dalam dan lebih komprehensif. Yang kedua, dengan mengikuti perkembangan semantik istilah-istilah kunci dalam Al-Quran melalui sistem non-Al-Quran yang muncul dalam Islam karena perkembangan zaman, maka dapat diketahui keistimewaan makna kata-kata yang ada dalam Al-Quran dengan sudut pandang yang baru. Dan yang ketiga, analisis secara cermat terhadap persoalan kemungkinan dan signifikansi semantik historis, memperlihatkan secara jelas kelebihan dan kekurangan metode dan prinsip-prinsip khas semantik statis, sehingga memungkinkan penggabungan kedua semantik tersebut dengan cara yang sangat menguntungkan dalam menganalisis struktur kosakata Al-Quran. Metode Toshihiko Izutsu dalam penafsiran Al-Quran dan mekanisme penerapannya. Dalam tradisi penafsiran Al-Quran, setidaknya ada 4 metode yang biasa digunakan oleh penafsir, yaitu yang pertama, Thariqah Ijmali, yang kedua, Thariqah Tahlili, yang ketiga, Thariqah Maudhu'i, dan yang keempat, Thariqah Muqarin. Yang digunakan oleh Toshihiko Izutsu yaitu metode semantik dan mekanisme penerapannya dalam penafsiran Al-Quran.
Selanjutnya, untuk melihat distingsi metode semantik Toshihiko Izutsu tersebut akan dikomparasikan terutama dengan metode tematik. Konsep-konsep metodologis penafsiran. Yang pertama, semantik sebagai metode analisis pandangan dunia Al-Quran. Yang kedua, istilah-istilah kunci dan Weltanschauung. Dan yang ketiga, makna dasar dan makna relasional. Semantik sebagai metode analisis pandangan dunia Al-Quran. Semantik merupakan salah satu cabang dari linguistik yang dipandang sebagai puncak dari studi bahasa. Terma semantik atau dalam bahasa Inggrisnya, semantics secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema dalam bentuk nominanya yang berarti tanda, atau dalam bentuk verba semaino yang artinya menandai atau melambangkan. Istilah-istilah kunci dan Weltanschauung. Toshihiko Izutsu mengaitkan metode semantik dengan Weltanschauung. Secara sederhana, term ini sering diartikan sebagai filsafat hidup atau prinsip hidup setiap agama, bangsa, dan kebudayaan. Bahkan setiap orang mempunyai Weltanschauung masing-masing. Pada tataran wacana ilmiah, term ini dimaknai secara lebih kompleks. Pengertian ini menunjukkan bahwa Weltanschauung merupakan sumber kekuatan bagi keberlangsungan atau perubahan sosial dan moral, sekaligus merupakan landasan bagi pemahaman realitas dan aktivitas ilmiah. Makna dasar dan makna relasional. Menurut Toshihiko Izutsu, setiap kata memiliki makna dasar dan makna relasional. Makna dasar merupakan kandungan unsur semantik yang tetap ada pada bentuk kata tersebut dimanapun ia diletakkan dan bagaimanapun ia digunakan. Sementara makna relasional adalah makna yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dan dalam bidang khusus pula. Relasi Allah dan manusia. Di sini Toshihiko Izutsu membagi menjadi 4. Relasi ontologis, relasi komunikatif, relasi tuan hamba, dan relasi etik. Relasi ontologis salah satu pertanyaan dasar dan selalu mengusik pikiran manusia dalam Weltanschauung religius dan filosofis adalah eksistensi manusia. Pertanyaan abadi dan berulang-ulang adalah dari mana manusia berasal? Apa sumber wujudnya di dunia ini? Menurut konsepsi Al-Quran, Allah adalah pencipta manusia. Dialah sumber wujud yang menganugerahkan eksistensi kepada manusia. Jadi secara ontologis, relasi antara Allah dan manusia adalah relasi antara sang pencipta, yakni Allah, Khalik, dan yang diciptakan, yakni makhluk, manusia. Relasi komunikatif. Di sini Toshihiko membagi menjadi 2. Yang pertama, melalui penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak, dan yang kedua melalui penggunaan tanda-tanda alam oleh Tuhan dan isyarat-isyarat atau gerakan tubuh oleh manusia. Dengan demikian, komunikasi tipe pertama bersifat linguistik atau verbal, sedang komunikasi tipe kedua bersifat non-linguistik atau non-verbal. Relasi tuan hamba. Dalam sistem Al-Quran, Allah adalah penguasa mutlak, satu-satunya Tuhan yang berkuasa di seluruh dunia, sementara manusia adalah hamba. Sebagai hamba, abdun, manusia harus bersikap berserah diri sepenuhnya, merendah dan menghinakan diri di hadapannya tanpa syarat. Inilah sebabnya menurut Toshihiko Izutsu, Al-Quran sangat mementingkan kelompok istilah yang memiliki makna kepatuhan mutlak, penyerahan dan kerendahan diri, seperti ta'ah, kunut, khusu', tadarru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, relasi etik. Etika berkaitan dengan apa yang diharuskan oleh manusia terhadap Tuhan, berkaitan dengan perintah dan larangan Tuhan, maupun bagaimana Tuhan berkehendak terhadap makhluknya. Menurut Toshihiko Izutsu, terdapat 3 kategori yang berbeda mengenai konsep etik dalam Al-Quran. Yang pertama, kategori menunjukkan dan menguraikan sifat Tuhan. Yang kedua, kategori yang menjelaskan berbagai macam aspek sifat fundamental manusia terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, kategori yang menunjukkan tentang prinsip-prinsip dan aturan tingkah laku yang menjadi milik dan hidup di dalam masyarakat Islam. Terima kasih.